Halo sahabat Ruang Sastra. Bicara masalah ruang sastra, kita tidak bisa lepas dari yang namanya seni atau art dalam dunia kesastraan. Di mana ruang sastra adalah suatu wadah di mana anak-anak SMP remaja Parakan bisa membentuk mental skill mereka dalam dunia kesastraan. Art dalam pembacaan puisi, berolah suara, kemudian berdrama dan lain sebagainya. Di sini saya selaku pembina ruang sastra sangat bangga sekali dengan ekstrakurikuler yang satu ini, karena ekstra ini patut untuk kita perjuangkan ke depannya. Jadi buat kalian yang belum ikut ke dalam ruang sastra SMP Remaja Parakan, ikutlah. Saya jamin tidak akan menyesal karena banyak sekali pengalaman yang ada di dalam ruang sastra. Lika-liku dan hampir 4 tahun kita sudah berjalan, mengalami suatu naik turun permasalahan dan lain sebagainya, tetapi anak-anak tetap bisa menghadapi permasalahan tersebut. Halo teman-teman, nama aku Anjia, aku angkatan pertama dari Ruang Sastra. Pengalaman yang aku dapat di Ruang Sastra tentunya banyak sekali. Pertama kali aku gabung di Ruang Sastra, aku langsung jadi pemeran utama. Di sana aku juga dapat banyak teman dan lebih akrab sama teman seangkatan. Di sana juga banyak kegiatan, gak hanya cuman main drama, tapi juga puisi dan lain-lain. Pengalaman aku ikut ruang sastra pastinya senang. Soalnya dulu sempat berapa kali gitu ditunjuk buat meranin drama, ditampilin waktu kelas meet sama penerimaan siswa baru. Terus aku tuh dulu pemalu banget. Sejak ikut ruang sastra jadi pemalunya tuh berkurang gara-gara di sana tuh mentalnya sering dilatih gitu loh, kayak misal baca puisi, terus drama spontan di depan anak-anak yang lain gitu. Secara ikut ruang sastra aku juga lebih kenal adik kelas, lebih deket sama temen seangkatan gitu loh, jadi kayak nambah temen. Hai, kalian tau gak sih kalau ruang sastra itu bener organisasi yang paling asik loh. Seumur hidup aku itu organisasi hanya ruang sastra yang bener-bener asik. Karena di ruang sastra itu kita bisa mengekspresikan perasaan kita gitu. Kalau ditanya soal suka duka selama di ruang sastra tuh kayaknya suka semua deh, dukanya tuh gak ada. Soalnya aku tuh kayak enjoy banget gitu menjalani semua itu. Karena ruang sastra tuh gak harus berpikir, karena kita lagi bad mood gitu kan malas kan untuk berpikir. Dan di ruang sastra tuh kayak kita tuh malah bisa mengekspresikan, mengungkapkan perasaan hati. Kayak misal lagi sedih, lagi senang gitu kita bisa buat puisi. Dan kita tuh mencurahkan isi hati dengan sebuah hasil karya yang benar-benar indah kan. Halo, aku Devina Tania. Aku merupakan anggota pertama dari Ruang Sastra. Ruang Sastra itu buat aku itu kayak keluarga, hampir kayak keluarga. Di Ruang Sastra itu kita banyak belajar, ya terutama itu dalam hal mental. Aku mengakui dulu mental aku nol, tetapi sekarang naik. Itu semua gara Ruang Sastra. Dilatih kesabaran, dilatih ketegasan, semuanya tentang kehidupan sosial atau apapun dilatih di ruang sastra. Dan kesan-pesannya itu ya senang. Dan pertama itu kangen sama pembinanya, kangen latihan dramanya, kangen dimarahinnya. Ya asik aja, kayak jadi hidupnya tuh terasa lebih enjoy gitu. Halo teman-teman, kenalin aku dari alumni Ruang Sastra. Di sini aku mau cerita pengalaman, kesan dan pesan aku dulu waktu ikut Ruang Sastra. Jadi dulu tuh aku tuh orangnya tuh pemalu, nggak pedean banget. Terus waktu ikut Ruang Sastra tuh Pak Yah tuh ngedidik mental kita supaya kita tuh nggak jadi orang yang pemalu. Salah satu usaha Pak Yah biar kita tuh nggak jadi orang yang pemalu tuh kita tuh disuruh drama spontan, sama baca puisi juga spontan. Selain itu kita tuh kadang disuruh berhalusinasi gitu. Terus dari situ tuh muncul kayak di dalam dorongan diri aku tuh kayak, ayo kamu pasti bisa, gimana caranya biar nggak malu, biar pede di depan banyak orang. Hai semuanya, aku Samuel Arya Permana. Aku salah satu alumni Ruang Sastra angkatan pertama, dan sekarang aku kelas 12 di SMA Negeri 1 Parakan. Aku mau share sedikit banyak tentang
pengalaman di ruang sastra pada masa-masa SMP saya sebagai angkatan pertama itu nggak mudah, karena tentu aja waktu itu banyak konflik. Itu mungkin kalau yang kepo bisa tanya Pak Yahya apa aja konfliknya. Kalau Pak Yahya mau cerita itu nanti dengerin, keren banget. Kalau masa SMP ku tanpa ruang sastra itu cuma ada warna hitam, ada warna putih. Tapi karena ada ruang sastra, masa SMP ku tuh jadi ada warna merah, ada warna kuning, biru, bahkan ada warna-warna yang nggak terfikirkan, warna-warna campuran yang nggak terfikirkan dan membuat masa SMP ku jadi lebih berwarna. Itu secara keseluruhan yang bisa menggambarkan apa sih ruang sastra pas buat saya. Dan kalau saya bisa jawab, itu tadi memunculkan warna-warna yang gak terfikirkan buat memperindah hidupku tuh. Terus buat banyak sekali hal yang asik di sana, karena jujur aja saya orang yang gak ekspresif dalam drama, gak ekspresif dalam puisi juga. Untuk itu saya mau bilang buat kalian, kalau kalian yang bahkan bukan nggak punya, mungkin kurang dalam drama, kurang dalam puisi, lebih dari itu, ruang sastra adalah keluarga. Ruang sastra adalah salah satu bonding yang kuat di SMP. Banyak anak-anak gaul juga di sana, termasuk saya sampai hari ini pun masih gaul. Dan tentunya gurunya pun gaul, salah satu pembinanya pun gaul. So jangan ragu kalian masuk sana, masih ada yang gaul-gaul. Hai semuanya, kenalin saya salah satu alumni dari Ruang Sastra. Di sini saya mau ngomongin tentang kesan-pesan di Ruang Sastra itu sendiri. Pertama-tama aku mau ngomongin kesannya dulu di Ruang Sastra. Jadi aku itu kayak bisa dibilang salah satu orang yang ikut ngediriin Ruang Sastra itu sendiri. Awal-awal tuh banyak yang gak setuju adanya Ruang Sastra itu sendiri, karena biasanya kan kalau ekstra-ekstra kayak gitu kan adanya di SMA ya. Terus kita bisa diriin di SMP itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, aku ikut latihan dan ikut beberapa pentas juga. Dan kalau mau pentas nih, Pak Yahya itu orangnya yang tegas banget sama waktu. Jadi kalau ada yang telat gitu mesti dimarahin, dan itu bikin lumayan capek sih. Dan kalau latihan juga pagi sampai sore gitu. Tapi capek itu kita bisa hargain dengan senengnya habis pentas, karena pentasnya sukses banget itu. Jadi Pak Yahya di sana tuh ngegembleng mental kita banget, parah. Dari latihan halusinasi, ya kalau latihan halusinasi itu kayak latihan melukis langit, padahal langit gak ada apa-apa kan. Jadi kita cuma disuruh merem terus ngelukis gitu, aneh banget, tapi itu seneng banget sih. Terus kita latihan apa sih, dari zombie, terus yang lain-lain. Setelah halusinasi itu kita dilatih untuk latihan mental. Latihan mentalnya tuh kita biasanya drama spontan atau baca puisi spontan, parah sih itu. Jadi drama spontan itu misalnya Pak Yahya cari naskah dari pikirannya Pak Yahya sendiri kadang, sumpah. Terus kita harus main drama itu dengan waktu cuma mikirnya 15 menit atau 10 menit itu doang. Terus kalau puisi, baca puisi, Pak Yahya itu buka buku puisi dan cuma digituin, terus salah satu harus maju dan bacain puisi langsung, parah sih itu. Terus kita tuh seneng banget kalau kita udah banyak bisa menghibur orang habis pentas. Itu rasanya bangga gitu loh jadi anak Ruang Sastra, sumpah bisa menghibur banyak orang di usia muda padahal SMP gitu. Seneng banget waktu itu. Jujur ya, pas SMP sebelum masuk Ruang Sastra ini, aku tuh orangnya pemalu banget. Sampai sekarang, sampai SMA aku jadi bangga, sampai pede. Jadi bisa ngelatih mental aku sendiri, bisa ngomong ke banyak orang di depan umum gitu loh. Jadi seneng gitu loh. Terus selanjutnya, kita di Ruang Sastra tuh juga nggak cuma dilatih pede, pemalu ke pede doang, tapi kita juga dilatih dengan ekspresi. Oke,
di ekspresi itu kita tuh latihannya dengan ngambil drama-drama yang sulit, naskah-naskah drama yang sulit. Jadi dulu aku pernah meranin sebagai nenek sihir, parah gak sih? Jadi itu sumpah sulit banget, ekspresinya yang jahat padahal aku mukanya kayak gini kan, parah kan. Terus di ruang sastra ini kita juga nggak dilatih tentang itu pede ekspresi, tapi kita juga dilatih untuk menulis sebuah karya puisi, menulis sebuah naskah drama. Jadi banyak sih yang bisa aku ulik-ulik tentang ruang sastra, dan bangganya lagi aku bisa kenal banyak orang, banyak sastrawan, banyak seluas mana sih teater dan drama itu. Nama saya Rifika Alfadinda, saya kelas 12 SMA. Saya alumni ruang sastra angkatan pertama. Suka duka saya mengikuti ekstrakurikuler ruang sastra, yaitu kita dapat mengetahui lebih dalam lagi bab kesastraan terutama dalam bidang seni teater. Dukanya, waktu kita tidak cukup lama untuk bertemu dan latihan. Semoga bisa membanggakan SMP remaja, menghasilkan karya yang banyak, dan selalu menghibur banyak orang. Dapat menampilkan karya-karya yang luar biasa dan juga dapat membawa nama baik sekolah. Semoga diberkati dan jaya terus untuk ruang sastra. Semakin sukses, bisa nampilin banyak karya-karya yang lebih wow, lebih menakjubkan lagi, bisa menghibur banyak orang. Semoga sukses selalu, bisa banggain SMP, bisa banggain pembina sendiri, Pak Yahya, dan bisa ikut-ikut lomba lagi dan bisa jadi juara. Terus menghasilkan karya-karya yang baik, karya-karya yang bisa banggain semua orang, terus bisa menghibur banyak orang juga. Semakin sukses lagi, semakin jaya lagi, dan dapat menampilkan karya-karya yang lebih bermanfaat. Semoga ruang sastra semakin maju dan semakin banyak menghasilkan karya yang indah dan bermanfaat bagi semuanya. Bye-bye. Bergabung di ruang sastra itu akan menguntungkan bagi kalian juga. Karena apa? Kalian juga bisa mengandalkan soft skill kalian di waktu kalian bekerja atau sekolah di universitas atau SMA. Jadi dengan bergabung di ruang sastra, dengan aku sendiri ya, aku jadi lebih pede dan juga lebih confident untuk ngomong di depan umum gitu ya. Jadi apa salahnya kalian gabung dan mencoba? Video yang sudah kalian lihat adalah kesan dan pesan dari alumni yang sudah mengikuti ruang sastra dari SMP. So, let's join us. Jaya terus ruang sastra SMP Remaja Parakan. Ruang sastra